Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita bahas materi Kesultanan Islam di Nusantara bagian kedua, yaitu Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram. Lalu materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, Kesultanan Islam di Nusantara bagian pertama. Jadi kalau belum lihat videonya bisa dilihat di card yang ada di sini, silahkan diklik. Dan langsung saja kita bahas materi bagian kedua. Langsung ke pembahasan Kesultanan Demak, lokasinya berada di Jawa Tengah bagian utara. Pendirinya ada dua versi, yang pertama Cek Kopo, keturunan Tionghoa, lalu satu lagi Raden Patah atau Raden Patah, yang juga merupakan keturunan Tionghoa, di mana Raden Patah atau Raden Patah ini adalah anak dari Raja Brawijaya V dari Majapahit dengan selirnya yang bernama Xiu Banci. Raden Patah juga memiliki nama Cina yaitu Jinbun. Sultan terkenal dari Demak bernama Dipati Unus. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1475 dan runtuh pada tahun 1554. Informasi penting tentang Kesultanan Demak pernah terbagi menjadi 3 periode wilayah pemerintahan. Yang pertama Bintoro atau Demak sekarang, pada masa Sultan yang bernama Raden Patah, ibu kotanya di daerah Bintoro. Lalu Prawoto atau Prawata sekarang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Itu pada masa Sultan Prawoto, di mana ibu kotanya berada di sana. Lalu yang ketiga Jipang. Jipang tuh Cepu sekarang. Ini menjadi ibu kota Demak pada masa pemerintahan Arya Panangsang. Perekonomian Kesultanan Demak terbagi menjadi dua, yaitu maritim dan agraris, di mana mereka memanfaatkan wilayah Jawa bagian tengah ya. Sampai sekarang kan kita tahu banyak area perkebunan persawahan di sana. Lalu mereka juga menggunakan pelabuhan di Jawa Tengah bagian utara, contohnya di Demak dan di Bonang, itu adalah wilayah pelabuhan milik Kesultanan Demak. Pada tahun 1512 sampai 1513, Sultan kedua dari Demak bernama Dipati Unus menyerang Portugis di Malaka, karena setahun sebelumnya pada tahun 1511, armada laut Portugis yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Karena merasa terancam oleh kedatangan Portugis tersebut, maka Dipati Unus memutuskan untuk menyerang Malaka pada waktu itu. Oleh karena itu, Dipati Unus nanti diberi gelar Pangeran Seberang Lor, yang artinya pangeran yang menyeberang ke utara. Puncak kejayaan Kesultanan Demak terjadi pada masa Sultan Trenggono. Kenapa? Karena pada masa Sultan Trenggono banyak wilayah kerajaan kecil yang berada di Jawa Timur ditaklukkan oleh Demak. Lalu kemunduran mulai terjadi saat perang saudara antara Prawoto melawan Surawiyoto, yang nantinya diberi gelar Sedah Inglepet, atau yang meninggal di tepi sungai. Kenapa? Karena terjadi rebutan kekuasaan antara Surawiyoto, yang mana saudara dari Sultan Trenggono, dengan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Prawoto akhirnya nanti berhasil membunuh Surawiyoto. Namun tidak lama setelah itu, anak dari Surawiyoto yang bernama Arya Panangsang pun berhasil membunuh Prawoto, sehingga jabatan Sultan akhirnya direbut oleh Arya Panangsang. Namun pemerintahan Arya Panangsang itu tidak disukai oleh para adipati yang berada di Jawa bagian timur tadi. Salah satunya oleh Hadiwijaya atau Jakatingkir, yang nantinya memerintahkan Sutawijaya untuk membunuh Arya Panangsang. Dengan terbunuhnya Arya Panangsang, maka berakhirlah periode Kesultanan Demak. Apa saja peninggalan dari Kesultanan Demak? Yang pertama, Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para sunan ya, para wali. Lalu Soko Guru atau Soko Tatal, ini dia tiang yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Pintu Bledek, Beduk dan Kentongan. Lalu ada komplek makam Sunan Kalijaga. Sebenarnya ada banyak sunan ya, 9 wali songo maksudnya, di mana masing-masing mereka memiliki komplek pemakaman yang tersebar di Pulau Jawa. Lalu ada Maksurah, ada Dampar Kencono. Dampar Kencono itu ini semacam mimbar atau tempat duduk singgasana ya, tempat duduk sultan, tempat sultan berceramah biasanya, atau para sunan memberikan pelajaran gitu. Jadi itu dia tadi pembahasan tentang Kesultanan Demak. Lalu lanjut ke kesultanan berikutnya, Kesultanan Pajang. Letaknya berada di Jawa Tengah, namun di bagian pedalaman, tidak di pesisir ya. Pendirinya Hadiwijaya atau Jakatingkir. Sultan terkenalnya juga Hadiwijaya atau Jakatingkir. Dirikan pada tahun 1568 dan runtuh pada tahun 1587. Informasi penting tentang Kesultanan Pajang, di mana Pajang ini awalnya adalah bagian dari Kerajaan Majapahit. Buktinya pernah dikuasai oleh Dyah Nertaja, saudara perempuan dari Hayam Wuruk, dan itu semua tercatat dalam kitab Negara Kertagama, di mana Pajang waktu itu masih bernama Peging.
Pajang sendiri muncul sebagai kesultanan yang mandiri setelah runtuhnya Kesultanan Demak, di mana Hadiwijaya atau Jakatingkir sebagai pendirinya adalah menantu dari Sultan Trenggono. Lalu wilayah Pajang ini memiliki persekutuan dengan wilayah Jawa Timur dan itu sudah terjadi sejak Kesultanan Demak di bawah pemerintahan Sultan Trenggono tadi, seperti yang sudah diceritakan. Lalu kemunduran dari Kesultanan Pajang saat terjadi perang saudara antara Pangeran Benawa atau Pangeran Benowo, anak dari Hadiwijaya, dengan Arya Pangiri, menantu dari Hadiwijaya. Jadi anak dan menantu Hadiwijaya ini terlibat perang, di mana perang itu nantinya dimenangkan oleh Arya Pangiri. Akibatnya Pangeran Benawa, putra dari Hadiwijaya, meminta bantuan Sutawijaya untuk menyingkirkan Arya Pangiri, di mana tadinya Sutawijaya juga membantu Hadiwijaya untuk membunuh Arya Panangsang, sultan terakhir dari Demak. Atas bantuan dari Sutawijaya, akhirnya Pangeran Benawa berhasil menyingkirkan Arya Pangiri, di mana Arya Pangiri ini terusir, lalu Pangeran Benawa ini naik menjadi sultan di Kesultanan Pajang. Namun tidak lama pemerintahannya berjalan gitu kan, dia tidak memiliki keturunan hingga akhirnya tidak ada penerus sultan di Kesultanan Pajang. Lalu bagaimana dengan nasib Kesultanan Pajang? Wilayah Kesultanan Pajang nanti diambil alih oleh Sutawijaya yang sudah menguasai wilayah Mataram sebagai hadiah dari Hadiwijaya atas bantuannya membunuh sultan terakhir dari Demak yang bernama Arya Panangsang tadinya. Lalu sebenarnya Mataram kan belum jadi kerajaan tuh. Lalu melihat Pangeran Benawa tidak memiliki keturunan dan juga tidak adanya pemerintahan yang bisa melanjutkan Kesultanan Pajang, akhirnya Sutawijaya tadi menggabungkan wilayah Pajang dengan wilayah miliknya yaitu Mataram menjadi Kesultanan Mataram. Si Sutawijaya ini sendiri nantinya bergelar Panembahan Senopati, yaitu pendiri dari Kesultanan Mataram. Apa saja peninggalan dari Kesultanan Pajang? Ada makam Hadiwijaya ya, lalu ada batik Laweyan, ini dia karena Laweyan ini berada di wilayah Pajang sekarang. Lalu pasar Laweyan, lalu ada Bandar Kabanaran. Itu dia tadi pembahasan tentang Kesultanan Pajang. Lanjut ke kesultanan berikutnya, Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram Islam ini terletak di Jawa Tengah. Pendirinya Ki Ageng Pamanahan atau Sutawijaya, sultan terkenal Sultan Agung, lalu didirikan pada tahun 1588, runtuh pada tahun 1680. Informasi penting tentang Kesultanan Mataram, awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Demak dan Pajang, di mana Sutawijaya setelah membantu Hadiwijaya membunuh Arya Panangsang, sultan terakhir dari Demak, dia mendapatkan hadiah berupa tanah yang dimana tanah itu yang menjadi cikal bakal Kesultanan Mataram nantinya. Berdiri setelah memberontak terhadap Pajang yang diperintah oleh Arya Pangiri. Seperti yang sudah diceritakan tadi, Pangeran Benawa, anak dari Hadiwijaya, meminta bantuan Sutawijaya untuk membunuh Arya Pangiri. Namun, Arya Pangiri berhasil dikalahkan atau ditaklukkan saja. Arya Pangiri diusir, lalu Pangeran Benawa menjabat sebagai Sultan Pajang. Karena tidak memiliki penerus pemerintahan, karena Pangeran Benawa tidak memiliki anak, akhirnya Sutawijaya atau Panembahan Senopati menggabungkan wilayah Pajang dengan wilayah kekuasaannya di Mataram menjadi Kesultanan Mataram. Pada tahun 1628 sampai 1629, sultan terkenal bernama Sultan Agung menyerang Batavia yang waktu itu dikuasai oleh VOC. Namun serangan tersebut berhasil digagalkan oleh VOC karena berbagai faktor. Yang pertama, jarak yang jauh antara Mataram ke Batavia. Yang kedua, dibakarnya lumbung makanan tentara Mataram oleh VOC. Yang ketiga, banyaknya tentara Mataram yang terjangkit penyakit pada waktu penyakit menular. Tidak diketahui secara pasti apa penyakitnya. Oleh karena itu, Sultan Agung gagal akhirnya menguasai Batavia. Pernah memiliki dua sultan sekaligus, itu terjadi pada masa Sultan Amangkurat III dan Pakubuwono I atau Pangeran Puger, di mana Pangeran Puger atau Pakubuwono I ini diangkat oleh VOC atau Belanda, di mana mereka itu bertujuan untuk divide et impera, mengadu domba ya kekuatan yang ada di dalam Kesultanan Mataram. Akibatnya apa? Mau tidak mau, Kesultanan Mataram itu harus dipecah menjadi dua pada tanggal 13 Februari 1755 dalam perjanjian Giyanti di desa Giyanti. Akhirnya dipecahlah menjadi Yogyakarta dan Surakarta, di mana Yogyakarta ini nanti diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, sementara Surakarta diberikan kepada Pakubuwono gitu. Lalu pada tahun 1757 akhirnya
wilayah yang sudah dibagi dua tadi dipecah lagi menjadi banyak wilayah Mangkunegaran, di mana wilayah Mangkunegaran ini adalah kekuasaan tersendiri ya yang dimiliki oleh para pangeran-pangeran yang ada di Kesultanan Yogyakarta atau Surakarta pada waktu itu. Jadi yang sudah dipecah lagi dalam Perjanjian Salatiga. Apa saja peninggalan dari Kesultanan Mataram Islam? Ada Sastra Gending, Tahun Saka yaitu yang dibuat oleh Sultan Agung ya, penggabungan tahun Hijriah dengan penanggalan hidup Buddha. Lalu ada Masjid Agung Gede Kauman. Kalau untuk masjid mungkin ada banyak sekali ya. Kalau kita pergi ke Jogja misalnya atau ke Jawa Tengah, ada banyak sekali masjid peninggalan Kesultanan Mataram. Ini contohnya satu lagi ada Masjid Patok Negara Sultani Pelosok Kuning. Lalu ada Masjid Agung Surakarta, ada meriam Segara Wana dan Syuh Brata. Ini dia meriam yang digunakan oleh Sultan Agung waktu itu berperang melawan Belanda atau VOC. Lalu ada keris-keris peninggalan dari kesultanan ini, ada banyak sekali. Bisa dilihat sampai sekarang tuh yang masih banyak disimpan di Yogyakarta misalnya di Museum Keraton itu. Itu dia tadi pembahasan tentang Kesultanan Islam bagian 2. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen PDF materinya silakan ditulis saja email di kolom komentar, nanti slide PDF-nya bakalan dikirimkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Sekian, terima kasih.